Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali lagi bersama saya, Vena di channel Ruang Sunyi, yang akan menemani malam kesendirianmu. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari simak ceritanya. Langit pagi di sebuah desa kecil di Jawa Tengah masih diselimuti kabut tipis ketika mobil keluarga itu berhenti di depan sebuah rumah tua. Jalan desa yang sempit dan berlubang membuat perjalanan terasa lebih panjang dari yang sebenarnya. Di balik kemudi, Bagus menarik napas panjang, menatap bangunan yang akan menjadi rumah mereka untuk beberapa waktu ke depan. Ini dia, gumamnya lirih, nyaris seperti berbicara pada diri sendiri. Rumah kontrakan itu berdiri di tepi jalan kecil yang jarang dilalui kendaraan. Dinding luarnya kusam, cat putihnya mulai mengelupas di sana-sini, dan jendela kayunya tampak lapuk dimakan usia. Namun yang paling mencolok adalah halaman depannya yang cukup luas dan sebuah pohon mangga tua yang menjulang tinggi tepat di sisi kiri rumah. Daun-daunnya rimbun, menggantung lebat seperti menyimpan sesuatu. Reni, istrinya, menatap keluar jendela dengan ekspresi ragu. "Ini rumahnya?" tanyanya pelan. Bagus mengangguk. "Iya, ini yang dikasih sama kantor. Sementara, sampai kita dapat yang lebih baik." Di kursi belakang, dua anak perempuan mereka, Putri, 13 tahun, dan Sasa, 8 tahun, mulai membuka sabuk pengaman. Sasa menempelkan wajahnya ke kaca, menatap pohon mangga besar itu dengan mata membulat. "Pohon mangganya serem ya, gede banget," katanya polos. Putri mendengus. "Gak usah jadi penakut, Sas." Mereka turun dari mobil. Udara pagi desa begitu segar, namun ada aroma tanah lembab yang menusuk, seperti habis diguyur hujan semalam. Bagus membuka bagasi, mengangkat satu koper besar, lalu berjalan ke teras rumah. Ia mengetuk pintu kayu yang tinggi dan berat itu, berharap pemilik rumah masih ada untuk menyerahkan kunci. Tok, tok, tok. Hening. Angin tiba-tiba berhembus pelan, menggoyangkan daun-daun mangga di atas kepala mereka. Reni merapatkan jaketnya, seolah udara desa terasa lebih dingin dari biasanya. "Coba telepon Pak Suryo, pemilik rumahnya," kata Reni. Bagus mengangguk, merogoh saku jaketnya, tapi sebelum sempat menelepon, suara derit dari balik pintu membuat semua kepala menoleh. Pintu itu terbuka, perlahan, dengan suara kayu tua yang berdecit pelan. Pintu terbuka sepenuhnya, dan dari baliknya muncul sosok lelaki tua dengan tubuh pendek namun gerak-geriknya cekatan. Rambutnya yang memutih disisir rapi ke belakang, dan wajahnya yang penuh keriput menyiratkan ketegasan sekaligus keramahan. Ia mengenakan kemeja batik lengan panjang yang digulung hingga siku, dan sarung yang diikat rapi di pinggang. "Pak Bagus, ya? Selamat datang," ucapnya sembari tersenyum lebar. "Betul, Pak. Saya Bagus. Ini istri saya, Reni, dan anak-anak kami." Pak Suryo mengangguk hormat pada Reni dan dua anak perempuan itu. "Silakan masuk, silakan, rumahnya memang agak tua, tapi insya Allah nyaman," katanya sambil mempersilahkan mereka melangkah ke dalam. Ruang tamu rumah itu sederhana, dengan lantai keramik kuno berwarna hijau kusam dan dinding yang sudah memudar warnanya. Sebuah kursi panjang dari kayu jati dan dua kursi kecil berjajar rapi di sisi ruangan. Di sudut, sebuah lemari tua berdiri tegak dengan kaca buram. "Maaf ya, kalau masih ada debu. Sudah saya bersihkan semampunya kemarin," kata Pak Suryo sambil menuangkan air minum ke dalam gelas plastik. Mereka duduk bersama, dan percakapan ringan pun mengalir. Pak Suryo menjelaskan bahwa rumah itu sudah lama kosong sejak penyewa sebelumnya pindah ke kota. Lingkungan di sekitarnya, katanya, masih sangat asri dan tenang. Rumah ini dekat dari kebun teh.
sekitar 2 kilometer ke arah timur. Kalau pagi, kabutnya masih turun, sejuk sekali. Di belakang rumah juga masih termasuk area perkebunan. Kadang-kadang terdengar suara burung atau monyet dari kejauhan, ujarnya sambil tersenyum. Wah, cocok buat istirahat dari hiruk-pikuk kota ya, kata Bagus sambil melirik ke arah jendela yang menghadap ke pekarangan belakang. Pak Suryo mengangguk. Betul. Tapi kalau malam, ya agak sepi. Tapi semua orang di desa sini ramah-ramah. Nanti kalau sudah sempat, saya kenalkan ke Pak RT. Setelah beberapa saat berbincang, Pak Suryo mengeluarkan satu set kunci dari kantong celananya. Ia menyerahkannya pada Bagus dengan satu senyum tipis. Ini kuncinya. Yang besar buat pintu depan, yang kecil buat dapur. Kalau ada apa-apa, jangan segan hubungi saya. Rumah saya di ujung jalan sana, dekat pos ronda. Bagus menerima kunci itu dengan ucapan terima kasih. Reni ikut berdiri, sementara Putri dan Sasa sudah mulai menjelajah ruang tamu dengan penasaran. Kalau begitu, saya pamit dulu. Semoga betah, ya. Nanti sore saya kirim sayur dari kebun, ucap Pak Suryo sambil melangkah ke pintu. Terima kasih banyak, Pak, kata Reni sambil mengantarnya hingga ke teras. Pak Suryo melangkah pergi, tubuhnya perlahan mengecil di telan jarak dan bayangan pohon mangga yang bergoyang pelan di tiupan angin. Setelah Pak Suryo pergi, suasana rumah terasa sunyi. Hanya suara dedaunan dari pohon mangga di luar yang bergesek tertiup angin. Bagus meletakkan koper di ruang tengah dan menarik napas panjang. Oke, kita mulai beberes. Reni, kamu sama anak-anak rapihin kamar. Aku mulai dari depan. Reni mengangguk. Ayo, Putri, Sasa. Kita lihat kamarnya. Putri menarik koper kecilnya dan berjalan mengikuti ibunya ke lorong samping, sementara Sasa masih sempat melongok ke langit-langit ruang tamu yang tinggi dan kusam. Beberapa sarang laba-laba tampak menggantung di sudut-sudut atas, seolah rumah ini sudah lama dibiarkan tidur dalam diam. Rumahnya kayak di film-film lama ya, Bu, kata Putri setengah bercanda. Kamu tuh, jangan mulai. Bantu angkat koper dulu, ujar Reni sambil membuka salah satu pintu kamar. Kamar itu tidak terlalu besar, tapi cukup untuk ditinggali. Ada tempat tidur kayu dengan kasur tipis yang tampaknya baru diganti, serta sebuah lemari tua di sudut ruangan. Bau lembab segera menyergap begitu pintu dibuka. Buka jendela dulu, biar anginnya masuk, kata Reni. Sementara itu, Bagus berada di dapur. Dindingnya dari papan kayu, beberapa bagiannya sudah lapuk. Ia membuka jendela kecil di dekat wastafel, dan debu beterbangan ketika kaca dibuka. Laci-laci dapur dibersihkannya satu persatu. Ia menemukan beberapa barang lama yang ditinggalkan, sendok kayu, piring seng, dan sebuah gelas dengan logo parpol lawas yang memudar. Di ruang tamu, Sasa sibuk mengelap meja dengan kain basah. Sesekali ia menoleh ke arah jendela yang menghadap ke halaman depan, tempat pohon mangga tua itu berdiri kokoh. Daun-daunnya bergoyang pelan, tapi entah kenapa, anak kecil itu merasa seperti sedang diawasi. Kak Putri, itu daun mangganya kok kayak ngikutin kita ya, bisiknya. Putri hanya menjawab cepat tanpa menoleh. Itu cuma bayangan angin, Sas. Kamu kebanyakan nonton YouTube. Setelah beberapa jam, rumah itu mulai terlihat lebih bersih. Karpet digelar di ruang tamu, sprei diganti, dan beberapa mainan Sasa mulai ditata di pojok kamar. Reni menggantung tirai baru di ruang makan, dan Bagus berhasil menyalakan kompor kecil di dapur setelah beberapa kali mencoba. Hari mulai beranjak sore. Cahaya matahari menyelinap lewat celah-celah jendela, menyoroti butiran debu yang berterbangan di udara. Untuk pertama kalinya, rumah tua itu terasa sedikit lebih hidup. Namun,
jauh di dalam dinding-dinding kayunya, dalam lantai yang sudah retak, dan langit-langit yang mengelupas keheningan lama belum sepenuhnya pergi. Menjelang malam, aroma bawang tumis dan santan mulai menyebar dari dapur ke seluruh sudut rumah. Reni berdiri di depan kompor, mengaduk wajan besar berisi sayur lodeh yang sedang mendidih perlahan. Sesekali ia mengusap keringat di dahinya dengan punggung tangan, sambil mencuri pandang ke arah jendela dapur yang langsung menghadap ke pekarangan belakang. Senja mulai turun, dan warna langit berubah jingga kemerahan. Di ruang tamu, suasana lebih riang. Bagus sedang bermain dengan Putri dan Sasa. Mereka memutuskan bermain petak umpet sambil menunggu makan malam siap. "Ayah jaga duluan, ya," kata Bagus sambil menutup mata dan mulai menghitung. Putri dan Sasa langsung berlari ke arah lorong, cekikikan kecil mengisi keheningan rumah yang sejak tadi terasa berat. Suara langkah kaki mereka bergema di lantai tua, menciptakan bunyi-bunyi berderit yang khas. 1, 2, 3, 20. "Siap nggak siap? Ayah cari." Bagus mulai berjalan menyusuri lorong. Di balik tirai ruang makan, ia menemukan kaki kecil bergerak-gerak. "Ketemu," serunya sambil menarik tirai, memperlihatkan Putri yang tertawa malu-malu. "Cepet banget sih." "Tinggal Sasa, ya," kata Bagus. Mereka berdua mulai menyusuri rumah. Pintu kamar belakang yang tadi siang dibersihkan terbuka sedikit, menimbulkan suara berderit pelan saat tersentuh angin. Bagus melongok ke dalam, tidak ada siapa-siapa. Di kolong meja, kosong. Di balik pintu kamar mandi, nihil. "Sasa, udahan, nak, makan bentar lagi, loh," panggil Reni dari dapur. Putri mulai khawatir. "Ayah, jangan-jangan Sasa keluar." "Tadi pintu depan udah dikunci," jawab Bagus. Tiba-tiba, dari arah kamar yang belum mereka periksa, terdengar langkah kecil, lalu suara tawa pelan. Mereka segera ke sana. Pintu kamar itu terbuka lebar. Di tengah ruangan yang gelap dan belum dipasang lampu, berdiri Sasa, memeluk sebuah boneka tua. Boneka itu besar, hampir seukuran bayi. Bajunya compang-camping, rambutnya khusus seperti benang wol tua, dan satu matanya hilang. Tapi ekspresi wajah Sasa justru penuh kegembiraan. "Lihat, yah. Lihat, Put. Aku nemu boneka," katanya sambil memeluk erat benda itu. Bagus dan Putri saling pandang sejenak. Ruangan itu sebelumnya kosong saat mereka bersih-bersih. "Sasa, kamu nemu itu di mana?" tanya Bagus sambil melangkah pelan ke arahnya. "Di lemari itu," jawabnya sambil menunjuk sebuah lemari tua yang tampaknya belum dibuka sejak mereka datang. Pintu lemari itu sekarang menganga sedikit, dan gelap di dalamnya. Reni datang menyusul dengan celemek masih terpasang di pinggang. "Loh, dari mana tuh boneka?" "Nemu, Bu." "Lucu ya, boleh Sasa simpen ya," katanya dengan mata berbinar. Reni mengangguk ragu. "Iya, tapi jangan taruh di tempat tidur dulu. Nanti kita bersihin." Bagus mencoba tersenyum, meski dalam hatinya ada rasa yang aneh. Entah kenapa, boneka itu terasa salah. Tapi ia tak ingin membuat anaknya takut. "Sudah, yuk makan dulu. Nanti mainnya lagi setelah kenyang." Sasa mengangguk, masih memeluk boneka itu erat-erat saat mereka berjalan ke ruang makan. Malam itu, untuk pertama kalinya, setelah makan malam, suasana rumah terasa hangat. Tawa anak-anak masih terdengar ketika mereka membantu membereskan piring kotor, sementara Reni menyeka meja makan. Lampu-lampu di ruang tengah dan lorong sudah dinyalakan, menambah cahaya kekuningan yang membuat rumah tua itu terasa sedikit lebih hidup. "Sasa, sekarang waktunya tidur, ya," kata Reni sambil menepuk tangan, memberi isyarat bahwa waktu bermain sudah selesai.
Sasa memeluk boneka tuanya erat-erat. Bonekanya ikut tidur juga, Bu, ya. Reni menatap boneka itu sejenak, wajahnya yang pucat dan kaku terasa semakin aneh dalam cahaya lampu. Ia mencoba tersenyum. Enggak, sayang. Boneka ini tidur di ruang tamu aja, ya? Di kursi yang tadi. Biar besok pagi bisa main lagi. Sasa tampak kecewa, tapi akhirnya menurut. Ia berjalan ke ruang tamu, meletakkan boneka itu di kursi kayu dekat jendela. Boneka itu duduk diam, menyandar ke sandaran kursi, wajahnya menghadap ke ruang tengah seakan sedang memperhatikan semua yang lewat. Selamat tidur, boneka, ucap Sasa polos, lalu berlari kembali ke lorong. Putri sudah masuk ke kamarnya sendiri, memasang earphone dan menyalakan musik pelan dari ponselnya. Sasa masuk ke kamar bersama Reni dan Bagus. Setelah berganti baju tidur dan diselimutkan, Sasa pun segera terlelap, kelelahan setelah seharian bepergian dan bermain. Lampu kamar dipadamkan, hanya cahaya dari luar jendela yang masih masuk samar-samar. Setelah memastikan anak-anak tidur, Reni dan Bagus masuk ke kamar utama. Di dalamnya, udara terasa lebih dingin dari kamar lain. Lantai keramik mengeluarkan hawa lembab, dan jendela berembun tipis meski tak hujan. Reni menutup pintu perlahan dan menyandarkan tubuhnya ke dada suaminya. Capek banget ya hari ini, katanya pelan. Bagus memeluknya, mencium ubun-ubunnya. Iya, tapi akhirnya kita punya tempat tenang. Besok mulai kerja di kantor kehutanan, jadi malam ini harus dimaksimalkan. Reni tertawa kecil, lalu menatap wajah suaminya dengan lembut. Mereka berbicara sejenak tentang harapan di tempat baru, soal anak-anak yang harus menyesuaikan diri, dan rencana untuk menata rumah lebih baik akhir pekan nanti. Perlahan, suasana berubah menjadi lebih hangat, lebih intim. Di balik pintu kamar itu, mereka berbagi momen mesra sebagai sepasang suami istri yang lama tak punya waktu untuk benar-benar dekat. Tawa pelan, bisikan-bisikan lembut, dan suara ranjang kayu yang sesekali berderit menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar di rumah yang semakin larut dalam keheningan. Sementara itu, di ruang tamu, boneka tua itu masih duduk diam di kursi kayu. Namun posisinya sedikit berubah. Kini kepalanya miring ke kanan, menghadap ke lorong.